Salam kerahiman. Hari ini kita akan baca dari 1676 dengan judul Keinginan Suster Faustina. Di nomor tersebut, Suster Faustina bercerita, Yesus berkata kepadaku, "Tenanglah, aku menyertaimu. Karena lelah, aku cepat tertidur." Jadi ini Suster Faustina sharing ya, bahwa karena kelelahan dia tidur. Pada petang hari, Suster Dawida, yaitu suster yang merawat di bagian tersebut ya. Jadi Suster Faustina bercerita tentang dia di rumah sakit. Suster Dawida datang untuk merawat aku dan berkata, "Besok engkau tidak akan menerima Tuhan Yesus, sebab engkau sangat lelah. Selebihnya akan kita lihat nanti." Sama ya, seperti kita juga ada di rumah sakit. Kalau pernah masuk ke rumah sakit, pasti kegiatan kita, aktivitas kita dikontrol, dimonitor oleh suster jaga di sana. Ada yang harus bed rest, bahkan tidak boleh turun dari ranjang. Ada yang diatur, tamu-tamu yang datang juga terbatas, tidak boleh membuat si pasien kelelahan. Juga makanan diatur, ada yang boleh makan ini, ada yang boleh makan itu. Jadi semuanya diatur dengan tujuan supaya si pasien mendapat yang the best, supaya dia bisa segera sembuh, cepat sehat. Nah, suster yang bertugas di bagian itu dengan sangat ringan dia bilang pada Suster Faustina bahwa besok kamu nggak terima Tuhan Yesus, artinya besok dia tidak boleh terima komuni karena kamu terlalu lelah. Dan hal ini sangat mengharukan hatiku. Tetapi aku berkata dengan sangat tenang, "Baiklah," dan aku berserah sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Aku berusaha tidur. Jadi di sini juga menunjukkan satu kepasrahan, berserah, ketaatan. Kalau nggak boleh ya sudah. Bandingkan lagi dengan mereka-mereka yang pernah masuk ke rumah sakit, dilarang ini masih curi-curi ini, curi-curi itu ya, curi waktu maksudnya. Nggak boleh makan tapi dia masih makan. Nggak boleh banyak yang kunjungan, maksimal 2 orang, tapi ada yang sembunyi-sembunyi sampai bisa masuk lebih dari 4 orang. Suruh sebentar, ada yang lama. Ya banyak hal ya yang kita lihat, kita alami. Tapi Suster Faustina di sini bercerita bahwa oke, dia taat, dia nurut. Dan aku berusaha tidur. Pada pagi hari, aku membuat meditasiku dan mempersiapkan diri untuk menyambut Komuni Kudus. Jadi walaupun Suster Faustina tahu bahwa dia tidak diizinkan untuk menerima Komuni Kudus, tapi dalam kehidupannya dia tetap melakukan meditasi dan persiapan untuk menerima Komuni Kudus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga kalau mau ikut misa atau bahkan mau menyambut komuni ada persiapan? Atau yang penting nggak telat ke gereja? Telat sedikit nggak apa-apa, yang penting ke gereja. Komuni, pertanyaannya apakah waktu kita mau menyambut komuni kita berdoa, kita sungguh-sungguh minta supaya Tuhan mempersiapkan diri kita untuk menyambut tubuh Tuhan. Dan meskipun aku seharusnya tidak menerima Tuhan Yesus, jadi dikatakan oleh Suster Faustina, walaupun dia tahu dia tidak menerima Tuhan Yesus hari itu, tapi dia tetap mempersiapkan diri. Ketika cinta dan keinginanku sudah mencapai puncak yang tinggi, aku melihat di samping tempat tidurku sosok serafim yang memberiku komuni kudus sambil mengucapkan kata-kata ini, "Inilah Tuhan para malaikat."
Luar biasa ya. Manusia boleh berencana, suster, para dokter boleh berencana. Tapi yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dia tetap meditasi, mempersiapkan diri untuk menerima komuni kudus, dan dikatakan persiapannya itu mencapai puncaknya. Ketika cinta dan keinginanku sudah mencapai puncak yang tinggi, sudah sampai puncaknya, dia melihat serafim dan memberikan komuni kudus kepada Suster Faustina. Bahkan serafim itu berkata, inilah Tuhan para malaikat. Ketika aku terima Tuhan, rohku tenggelam dalam kasih Allah dan dalam pesona. Dan ternyata ini terulang 13 hari. Selama 13 hari, Suster Faustina tidak menerima komuni dalam perayaan Ekaristi, tapi justru selama 13 hari dia menerima komuni kudus dari serafim. Meskipun aku tidak pernah yakin apakah ia akan membawakan aku komuni kudus pada hari berikutnya. Jadi waktu hari ini, hari pertama, dia melihat serafim datang memberikan komuni kudus, Suster Faustina tidak berharap atau tidak menyangka sama sekali bahwa ternyata besoknya serafim datang lagi, besoknya datang lagi, dan itu dialami oleh Suster Faustina selama 13 hari berturut-turut. Tetapi aku percaya penuh kepada kebaikan Allah. Meskipun demikian, aku tidak berani berpikir bahwa aku akan menerima komuni kudus dengan cara ini pada hari berikutnya. Serafim itu diliputi suatu cahaya yang cemerlang. Keilahian dan kasih Allah tercermin dalam dia. Jadi yang dilihat oleh Suster Faustina adalah serafim itu datang, yang diliputi oleh cahaya yang cemerlang. Bukan itu aja, Suster Faustina bisa melihat keilahian dan kasih Allah tercermin dalam dia, dalam serafim. Ia mengenakan jubah keemasan dan di atasnya ada suatu superpli yang transparan dan stola yang juga transparan. Itu yang dilihat oleh Suster Faustina ya. Siborinya terbuat dari kristal, ditutupi kain yang transparan. Begitu selesai memberikan Tuhan kepadaku, ia menghilang. Jadi dalam cerita ini kita bisa tahu dengan jelas apa yang menjadi keinginan dari Suster Faustina, yaitu menyambut komuni kudus. Itulah kerinduan yang sangat besar yang diharapkan oleh Suster Faustina, dan Tuhan menjawab. Kesimpulan, 1. Berserah pada kehendak Tuhan. Tidak memaksakan diri, taat, tidak ngotot, tidak berdebat, tapi berserah pada kehendak Tuhan. 2. Tetap buat persiapan untuk menyambut komuni kudus dengan melakukan meditasi dan melakukan persiapan-persiapan dengan cinta dan keinginan yang kuat. Jadi punya keinginan ya, bukan asal-asalan dikasih boleh, nggak dikasih ya sudah, tapi betul-betul punya keinginan yang kuat, mencintai Tuhan, kerinduan yang sangat, sampai dikatakan oleh Suster Faustina mencapai puncak yang tinggi. 3. Serafim datang dan memberikan komuni kudus selama 13 hari berturut-turut. 4. Menerima komuni. Bahkan serafim katakan, inilah Tuhan para malaikat. Dan dengan dia menerima komuni, dia katakan, rohku tenggelam dalam kasih Allah. Karena dia berserah pada kehendak Tuhan, maka kesimpulan yang kelima adalah percaya penuh pada kebaikan Tuhan. Jadi selain berserah, dia punya iman, percaya penuh bahwa Tuhan baik. Percaya penuh pada kebaikan Allah.
Itu aja untuk hari ini. Terima kasih. Salam kerahiman.